Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulus Sekarpidia dari Sistem Informasi Semester 5. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Muhanif Ridwan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Sumber-sumber Ajaran Islam. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, telaah pustaka, dan kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Sumber hukum dalam agama Islam yang paling utama dan pokok dalam menetapkan hukum dan memecahkan masalah dalam mencari suatu jawaban adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran yaitu kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Sedangkan hadis adalah sabda, perbuatan atau takrir atau itu ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana makna mahram dalam perspektif Al-Quran. Yang kedua, apa implikasi mahram terhadap kehidupan sosial. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Dengan memperhatikan rumus masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui mahram perspektif dalam Al-Quran. Yang kedua, mengetahui implikasi mahram. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Dari tujuan penelitian di atas, ini diharapkan bisa memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, secara akademik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran dan wacana keagamaan, serta menambahkan khazanan literatur studi ilmu-ilmu Al-Quran, terutama dalam bidang akidah, akhlak, dan sosial. Yang kedua, secara sosial. Diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dalam bidang akidah, akhlak, dan sosial. Selanjutnya, telaah pustaka. Telaah pustaka ini dimaksud sebagai satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan. Berikut tema yang dikaji dan kitab-kitab dan buku-buku yang saya ambil untuk karya ilmiah. Yang pertama adalah perempuan dalam pasungan. Di dalam buku ini membahas tentang pembongkaran terhadap penafsiran yang cenderung mendiskreditkan perempuan adalah sesuatu niscaya karena perempuan bukanlah makhluk nomor 2 untuk keberadaannya hanya sekedar sebagai perlengkapan kaum laki-laki. Yang kedua, hukum Islam dalam perubahan sosial. Di dalam buku ini membahas atau menjelaskan persoalan wanita di era modern, sehingga hukum Islam tetap eksis di tengah-tengah kehidupan umat Islam tanpa mengurangi dan atau mengebiri hukum Islam itu sendiri. Yang terakhir, kesimpulan dari karya ilmiah saya adalah bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan ibadah, muamalah, dan lain sebagainya itu berlandaskan Al-Quran, yang merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawir dan diturunkan melalui malaikat Jibril. Dibacanya dinilai sebagai ibadah, dan Al-Sunnah sebagai sumber hukum yang kedua mempunyai fungsi untuk memperjelas isi kandungan Al-Quran, dan lain sebagainya. Terima kasih. Itulah hasil dari karya ilmiah saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.